semua, perkenalkan nama saya Alicia. Di sini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman terkait dengan jurnal yang telah saya baca. Tahukah kamu kalau osteoporosis merupakan penyebab utama tulang rapuh yang bisa terjadi tanpa disadari? Jika belum, yuk kita bahas apa itu osteoporosis, bagaimana etiologi, bagaimana proses, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi, osteoporosis merupakan penyakit yang ditandai dengan kondisi massa tulang yang rendah, kerusakan jaringan tulang, dan gangguan mikroarsitektur tulang yang dapat menyebabkan penurunan kekuatan tulang dan peningkatan resiko fraktur. Lalu, bagaimana dengan etiologi osteoporosis? Etiologi osteoporosis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama primer, yang kedua sekunder. Yang pertama itu primer disebabkan oleh penuaan dan menurunnya hormon seks, sedangkan sekunder disebabkan oleh penyakit penyerta atau cara pengobatan dari penyakit tersebut. Pada umumnya, pria lebih sering mengalami osteoporosis sekunder dibandingkan dengan wanita. Hal itu bisa terjadi karena pria biasanya memiliki massa tulang yang lebih besar dan kehilangan tulang yang lebih lambat seiring bertambahnya usia dibandingkan dengan wanita. Selain itu, obat-obatan seperti glukokortikoid, anti-epilepsi, agen kemoterapi, dan lain sebagainya juga bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Setelah mendengar definisi serta etiologi dari penyakit osteoporosis, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya penyakit tersebut. Osteoporosis terjadi akibat ketidakseimbangan proses remodeling tulang, di mana proses resorpsi oleh osteoklas lebih dominan dibandingkan pembentukan tulang baru oleh osteoblas. Tulang normal dipertahankan melalui rangsangan mekanis seperti beban berat, aktivitas otot, dan latihan intensitas tinggi. Namun, seiring waktu, terutama karena faktor usia, menopause, kekurangan nutrisi, kurang aktivitas fisik, serta pengaruh genetik dan lingkungan, proses ini menjadi terganggu. Selain itu, sistem endokrin, imun, dan saraf turut berperan dalam mengatur remodeling tulang melalui berbagai sinyal, hormon, dan faktor lokal. Ketika resorpsi tulang berlangsung lebih cepat daripada pembentukan, struktur tulang menjadi rapuh dan mudah patah yang akhirnya menyebabkan osteoporosis. Lalu, bagaimana dengan faktor risiko dari osteoporosis? Faktor risiko dari osteoporosis dibagi menjadi dua. Yang pertama itu yang tidak bisa diubah dan yang kedua yang bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu contohnya seperti usia, riwayat keluarga, ras atau suku, menopause, penggunaan glukokortikoid jangka panjang, dan riwayat fraktur. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah itu contohnya seperti merokok, alkohol, indeks massa tubuh rendah, kurang asupan nutrisi dan vitamin D, serta kurang olahraga. Beberapa penyakit juga dapat memicu terjadinya osteoporosis, seperti contoh gagal ginjal kronik, diabetes, demensia, dan penyakit paru kronik, dan lain sebagainya. Setelah pemaparan sebelumnya, di sini saya akan memberikan tips mencegah serta menangani penyakit osteoporosis. Jadi, osteoporosis itu dapat dicegah dan dapat diobati, tetapi kesadaran tentang faktor risikonya itu memang masih rendah. Pola makan sehat serta olahraga teratur itu sangat penting. Pola makan yang sehat seperti apa sih? Konsumsi cukup kalori, protein, kalsium, dan vitamin D dari susu serta sayuran hijau. Suplemen kalsium dan vitamin D itu terbukti dapat menurunkan resiko patah tulang. Nah, untuk olahraga teraturnya itu contohnya melakukan latihan isometrik, isotonik, serta peregangan minimal 30 menit 3 kali dalam seminggu atau setara dengan 150 menit dalam seminggu itu dapat menurunkan risiko terjadinya osteoporosis. Selain itu apalagi sih? Nah, yang selanjutnya itu ada gaya hidup. Contohnya menghindari rokok, alkohol, serta konsumsi garam dan vitamin A berlebihan. Untuk estrogen tidak lagi jadi terapi utama untuk wanita di atas 60 tahun, tapi bisa dipertimbangkan sebelum usia tersebut jika ada gejala menopause. Sebagai kata penutup, jangan tunggu sampai tulang patah untuk mulai peduli, tapi cegah osteoporosis sedini mungkin. Gaya hidup sehat hari ini, tulang kuat sampai tua nanti.